Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Nurul Amalia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan buku teks. Di sini saya Nurul Hasanah dengan NIM 18721506162 akan menyelesaikan tugas ulangan tengah semester. Yang pertama itu ada pengertian kelangkaan ekonomi. Secara sederhana, pengertian kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Saat ini, kita memerlukan sesuatu, kita tidak bisa mendapati apa yang kita perlukan. Hal ini juga disebut sebagai kelangkaan. Secara luas, kelangkaan ekonomi dapat diartikan sebagai salah satu masalah ekonomi paling mendasar yang kita hadapi di setiap hari. Banyak yang digunakan dalam bisnis untuk menunjukkan kesenjangan antara penawaran dan permintaan. Selanjutnya itu ada ciri-ciri kelangkaan ekonomi. Yang pertama itu ada sumber daya jarang bisa didapatkan. Bisa juga tidak mencukupi, dengan kata lain alat memuas berupa barang dan jasa terbatas. Yang kedua ada keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi, dapat dikatakan kebutuhan manusia tidak terbatas. Dan yang ketiga, jumlah alat yang memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas karena tidak terproduksi lagi, sehingga mengakibatkan sulit didapat. Dampak dari kelangkaan yaitu yang pertama ada kenaikan harga. Jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga akan melambung. Hal ini wajar terjadi karena siapa cepat dia dapat dan siapa berani bayar lebih tinggi dia juga dapat. Yang kedua, pengangguran meningkat. Kelangkaan alat pemuas kebutuhan menyebabkan perputaran roda ekonomi tidak berjalan dengan lancar, sehingga hal yang tidak dapat terpenuhi termasuk pula ketersediaan sumber pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja. Selanjutnya itu ada pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Pada dasarnya, masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara di dunia itu sama. Tetapi karena sistem pemerintah, sumber daya alam serta teknologinya tidak sama, membuat masing-masing negara memiliki sistem ekonominya sendiri. Selanjutnya itu ada jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang paling sederhana. Cara penyelesaian masalah didasari oleh kebiasaan, tradisi dan adat istiadat secara turun-menurun. Hasil produksi hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari alias tidak diperjualbelikan. Masyarakat hanya mengandalkan tenaga dan sumber daya alam seadanya tanpa membantu teknologi canggih. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional yang pertama, tidak ada rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumen. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan barter. Yang ketiga, belum adanya teknologi untuk menghasilkan suatu barang. Dan yang terakhir, teknik produksi dilakukan secara sederhana, seperti bertani, berkebun, dan berburu-buru. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional meskipun sederhana, sistem ekonomi tradisional memiliki beberapa keuntungan, yaitu tidak adanya ekspoliatasi sumber daya alam manusia tenaga manusia. Hal ini disebabkan karena masyarakat enggan mencari keuntungan, melainkan hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peluang terjadinya konflik antara masyarakat pun kecil, yaitu premis. Sedangkan kekurangan sistem ekonomi tradisional adalah terbatasnya hasil produksi, pertumbuhan ekonomi melambat, serta barang yang tidak disenilai ketika melakukan barter. Selanjutnya itu ada pengertian penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyak barang atau jasa yang tersedia yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jika bisa didapatkan, lakukan penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, adanya sumber daya yang tersedia, penawaran dapat terjadi. Jika ketersediaan barang mencukupi, jika barang atau jasa ditawarkan terbebas atau langka. Hal ini berpotensi mempengaruhi kenaikan harga, kelangkaan barang atau jasa. Yang kedua, faktor penjual atau produsen. Banyaknya jumlah produsen yang memproduksi suatu barang berbanding lurus dengan ketersediaan barang, maka produsen atau penjual memiliki sebuah keyakinan untuk melakukan penawaran karena ketersediaan barang pendukung adanya proses penawaran. Bahkan jika barang tidak ditawarkan akan menumpuk dan masa putaran ekonomi tidak terjadi. Selanjutnya itu harga. Harga merupakan faktor pendukung pertama dalam suatu penawaran. Jika tidak ada harga, penjual atau produsen pasti
bingung untuk melakukan penawaran. Begitu juga terhadap calon pembeli. Calon pembeli akan mengalami kebingungan ketika memiliki suatu kebutuhan, namun tidak mengetahui harga barang yang akan dibelinya. Semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka produsen atau perusahaan akan melakukan penawaran barang dengan jumlah lebih banyak, begitu pula sebaliknya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.